Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku tercinta? Saya yakin kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kalian selalu ceria, kalian selalu sehat, selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadi anak yang keren di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Kalau kita berbicara mengenai bangun ruang sisi datar, kita akan mengenal ada yang namanya kubus, ada yang namanya balok, ada yang namanya prisma, dan ada juga yang namanya limas. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kubus. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kita ingin mengetahui jaring-jaring kubus, banyaknya sisi pada kubus, banyaknya rusuk pada kubus, dan banyaknya sudut pada kubus. Kita juga akan menghitung panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang, dan luas bidang diagonal, serta menghitung luas permukaan dan volume pada kubus. Kenapa sih kita harus belajar kubus? Sebenarnya kalau kita harus belajar kubus, di dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung kita akan melihat benda-benda yang ada di sekitar kita banyak yang menyerupai kubus. Misalkan kita mau membungkus kado, kebetulan tempat kadonya dia berbentuk kubus, otomatis kita akan memerlukan kertas kado. Lah, untuk mengetahui kertas kado itu luasnya berapa, berarti kita bisa menggunakan luas permukaan. Begitu pula kita akan mengetahui berapa sih kapasitas air yang ada di dalam bak, maka kita akan menggunakan volume kubus. Dan bahkan pelajaran untuk bangun ruang sisi datar ini tidak berhenti pada kelas 8 saja. Ketika nanti kalian di SMA, kalian akan belajar di dalam dimensi 3, maka materi ini akan diulang kembali, bahkan nanti dilanjutkan. Jadi dasarnya di sini saya mohon kalian benar-benar memperhatikan. Oke, langsung saja kita ke materi. Apa sih itu kubus? Bisa kamu lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Itu kubus adalah bangun ruang dimensi 3 yang dibatasi 6 bidang sisi kongruan yang berbentuk persegi. Berarti kubus itu terbentuk dari persegi yang jumlahnya 6, di mana sudutnya itu sama besar dan panjang sisinya sama besar. Next, bisa dilihat ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan mengetahui berapakah sih banyaknya rusuk. Ternyata banyaknya rusuk yang ada di kubus itu ada 12. Kita akan lihat apa saja rusuknya, yaitu AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, rusuk FB, rusuk CG, dan yang terakhir adalah rusuk DH. Berarti di sini terbukti di dalam kubus itu ada 12 rusuk. Next, di dalam kubus A, B, C, D, E, F, G, H, banyaknya sisi kubus itu ada 6. Di antaranya A, B, C, D itu pada alas. Terus sisi B, C, G, F, sisi sebelah kiri. Sisi E, F, G, H pada bagian atap. Sisi C, D, G, H itu pada bagian belakang. Sisi ADHE pada bagian kanan. Dan yang terakhir adalah sisi ABFE pada bagian depan. Maka di sini kubus memiliki 6 sisi: depan, kanan, kiri, belakang, bawah,
dan atas. Sekarang banyaknya sudut. Banyaknya sudut yang ada di kubus ada 8. Di antaranya kita lihat ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Jadi terbukti ada 8 sudut. Kita lihat bagaimana bentuk kubus, jaring-jaringnya bisa kamu amati pada gambar. Di situ ada 11 jaring-jaring kubus. Jadi kalau misalkan 11 gambar itu kita lipat satu-satu, maka akan berbentuk kubus. Dengan alasnya itu ada warna kuning dan tutupnya adalah berwarna ungu. Bisa kalian lihat, ada 11 bentuk. Next. Sekarang kita akan belajar mengenai diagonal sisi. Sebelum kita belajar mengenai diagonal sisi, kita harus tahu apa sih pengertian dari diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah garis atau ruas garis yang memotong sisi atau bidang sisi menjadi 2 sama besar. Misalkan Bu Duri punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Saya ambil pada sisi alas, itu dia berbentuk persegi A, B, C, D. Di mana di dalam bidang alas, itu dia memiliki 2 diagonal bidang, yaitu BD dan AC. Bisa kalian lihat, ada 2 garis yang saling bersilangan, yaitu BD dan AC dengan 2 warna merah dan gelap. Kita akan mencari salah satu panjang diagonal karena panjang diagonal adalah sama. Dimisalkan AB itu adalah S, BC itu adalah S, maka ketika kita mau mencari AC, berarti kita lihat ABC itu kan dia berbentuk segitiga siku-siku. Otomatis ketika kita mau mencari AC atau mencari diagonal bidangnya, itu sama saja kita menggunakan prinsip Pythagoras dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sendiri, dia adalah diagonal sisi, maka diagonal sisi kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. S kuadrat tambah S kuadrat berarti kan 2S kuadrat. Maka diagonal sisi kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Sehingga kita bisa memperoleh rumus ds karena kuadrat dipindah ruas menjadi akar, ds sama dengan S akar 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Kita ada contoh soal. Jika kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 5 cm, tentukan panjang diagonal bidang. Misal kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di sini sudah saya gambar. Kita akan ambil salah satu sisi yang kebetulan yang akan saya ambil adalah sisi alas. Ini. Jadi ketika kita bikin bentuknya seperti ini, di mana dia akan membentuk segitiga siku-siku. Ini saya tulis, ini A, B, siku-sikunya di B, sedangkan ini adalah C. Sisi AB panjangnya adalah 5, BC juga 5. Ingat, itu kalau kita mau mencari diagonal sisinya, ini adalah diagonal sisi, itu sama saja kita mencari sisi miringnya, ya kan? Maka dari rumus yang sudah kita dapat tadi, diagonal sisi kuadrat, ya kan? Berarti sama dengan, saya langsung saja
5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga kita peroleh 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah 25. Ini berarti ada 225, berarti bisa kita pakai distributif. Berarti 2 kali, saya pakai dot, perkaliannya 25. Kita masih ingat materi di bilangan bulat, perkalian tidak hanya menggunakan cross, kita juga bisa menggunakan dot. Sehingga ketika kita mau mencari nilai ds-nya, ya kan? Di sini yang awalnya adalah 2 kali 25. Kita tulis lagi. 2 kuadrat, kalau kita pindah ruas, maka hasilnya adalah akar. Ingat-ingat, 2 kuadrat kalau kita pindah luas adalah akar, sehingga diperoleh ds sama dengan akar dari 2 kali 25. Ya kan? Yang bisa kita akar kuadratkan hanya 25. Maka akar kuadrat dari 25 berapa? 5. Ya udah, 5 akar 2. Jadi ketemu deh, diagonal sisinya, ds-nya adalah 5 akar 2 cm. Next. Lanjut, yang berikutnya adalah bidang diagonal. Pengertian dari bidang diagonal, suatu bidang yang memotong dua bangun ruang menjadi sama besar. Kita memiliki kubus ABCDEFGH, maka untuk mencari atau untuk mengetahui bidang diagonal, diantaranya yang pertama adalah bidang diagonal BDHF. Itu bisa kalian lihat pada garis merah, itu adalah bidang diagonal BDHF. Terus bidang diagonal ACGE, garis biru, bidang diagonal ABGH, garis merah, bidang diagonal DCFE, berwarna ungu. Yang kelima, bidang diagonal BCHE, berwarna hijau. Dan yang terakhir, bidang diagonal ACGE, berwarna merah hati. Next, lanjut. Sekarang kita akan mencari bidang diagonal. Pada kubus ABCDEFGH, untuk mencari bidang diagonal, misalkan kita punya panjang AB adalah S, panjang BC S, panjang CG itu adalah S. Kita ambil salah satu bidang diagonal, kebetulan yang saya ambil adalah ABGH, maka ABGH ini bidang diagonalnya dia berbentuk persegi panjang. Bisa kalian lihat dan kalian amati. Sehingga panjangnya pada persegi panjang ABGH ini sama dengan sisi tadi panjangnya S, ya kan? Terus lebarnya yaitu sama saja
diagonal sisi tadi sudah kita hitung adalah S akar 2. Maka untuk mencari bidang diagonal atau kita mau mencari BD itu sama dengan luas persegi panjang. Kita masih ingat, luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar, maka bidang diagonal itu sama saja S kali S akar 2, sehingga diperoleh bidang diagonal atau BD sama dengan S kuadrat akar 2. Next, lanjut. Kita ke diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Atau bisa kita sebutkan diagonal ruang itu adalah ruas garis yang membagi bidang diagonal menjadi dua sama besar. Kita lihat diagonal ruang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama adalah diagonal ruang AG, warna merah. Yang kedua, diagonal BH, warna ungu. Yang ketiga, diagonal ruang CE, warna biru. Yang keempat, diagonal DF, warna biru langit. Jadi ada 4 diagonal ruang. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai menghitung panjang diagonal ruang. Di sini kita memiliki bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang AB-nya adalah S, panjang BC-nya S, panjang CG-nya adalah S. Maka untuk menghitung panjang diagonal ruang AG, berarti kita harus membuat dulu garis AG, kita hubungkan titik A ke G dan A ke C, sehingga kita akan memiliki sebuah segitiga siku-siku ACG, di mana siku-sikunya di C. Maka untuk mencari AG-nya kita menggunakan Pythagoras. Kita lihat panjang CG-nya adalah S, panjang AC-nya dia sama saja panjang diagonal sisi, tadi sudah kita hitung S akar 2. Sehingga untuk AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Berarti diagonal ruang atau DR kuadrat sama dengan DS kuadrat atau diagonal sisi kuadrat ditambah S kuadrat. Diagonal ruang kuadrat sama dengan S akar 2 dikuadratkan ditambah S kuadrat. Maka ketika kita mau mencari diagonal ruang kuadrat, S akar 2 yang dikuadratkan, dia menjadi 2S kuadrat ditambah S kuadrat. Sehingga diagonal ruang kuadrat sama dengan 3S kuadrat. Kuadrat dipindah ruas, maka akan menjadi akar. Maka kita peroleh diagonal ruang sama dengan S akar 3. Sehingga kita menemukan rumus untuk mencari diagonal ruang pada kubus, kita temukan DR-nya atau diagonal ruangnya sama dengan S akar 3. Next, kita ke contoh soal. Suatu kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk 8 cm, tentukan diagonal ruang dan luas bidang diagonalnya. Kita ambil diagonal ruang. Misalkan yang kita ambil adalah EC. Berarti kalau kita ambil EC, otomatis AC-nya tak tarik, sehingga di sini akan muncul suatu segitiga. Segitiga siku-siku, di mana di sini adalah siku-sikunya di A, C, dan ini E.
Nah, di sini rusuknya adalah 8, ya kan? AB-nya berarti 8, BC-nya 8, AE-nya adalah 8. Maka kalau di sini AC itu kan tadi diagonal sisi ya. Diagonal sisi kita sudah ketahui kalau diagonal sisi itu adalah S akar 2. Ya kan? Tadi sudah kita cari S akar 2, otomatis di sini dia adalah 8 akar 2 karena panjang rusuknya adalah 8. Maka kita tulis langsung AC-nya adalah 8 akar 2 terus AE-nya dia adalah 8. Sehingga untuk mencari CE kita menggunakan Pythagoras, berarti CE kuadrat, karena CE itu adalah diagonal ruang, maka sama dengan diagonal ruang berarti DR kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat itu adalah 8 akar 2 yang kita kuadratkan ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat 8 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat. 8 dikuadratkan 8 kuadrat. Akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Berarti di sini ketemu 2 kali 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka sama saja 2 ditambah 1 berapa? 3. Dikali berapa? 8 kuadrat. Ini adalah diagonal ruang kuadrat atau DR kuadrat. Nah, untuk mencari diagonal ruangnya sendiri, posisi kuadrat ini kita pindah ruas. Kuadrat pindah ruas jadinya apa? Akar. Sehingga diperoleh diagonal ruang atau DR-nya sama dengan akar dari 3 kali 8 kuadrat. 8 kuadrat di akar ketemu berapa? 8. Sisa akar 3. Maka ketemu deh diagonal ruang dari kubus ABCDEFGH yang memiliki rusuk 8 adalah 8 akar 3. Sekarang yang berikutnya kita akan mencari luas bidang diagonal. Luas bidang diagonal kita ambil ACGE. Berarti di sini biar lebih enak saya ganti warna. ACGE. Dia berbentuk persegi panjang. Ya kan? Berarti di sini tak bikin sekalian persegi panjangnya. A C G dan E.
itu ACGE. Lah, AE-nya sudah diketahui berapa? 8. AC-nya sama, 8 akar 2. Dia berbentuk apa? Persegi panjang. Berarti luas bidang diagonal itu sama saja kita mencari luas persegi panjang. Maka luas bidang diagonal berarti sama saja mencari luas persegi panjang, panjang dikalikan lebar. Panjangnya adalah 8 akar 2. Lebarnya adalah 8. Maka 8 kali 8 ketemu deh 64. Ya udah. 64 akar 2 cm persegi karena dia luas bidang diagonal. Atau tadi kan kita sudah punya rumus, ya kan? Luas bidang diagonal atau BD itu kan sama saja S kuadrat akar 2. Ya kan rumusnya tadi? Ya udahlah kita masukkan aja. S-nya berapa sih tadi? Rusuknya 8 kan? Ya udah 8 akar 2. 8 pangkat 2 diakarkan 2. 8 pangkat 2 berapa? 64. Ya udah ketemu 64 akar 2. Sentimeter persegi. Kita akan mencari luas permukaan. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, seperti tadi pengertian dari kubus, dia tersusun dari 6 persegi yang kongruen, di mana setiap sisinya atau rusuknya satu les S panjangnya, ABS, BCF, dan CG adalah S. Maka karena dia berbentuk dari 6 persegi yang kongruen, untuk mencari luas permukaannya sama saja 6 kali S kuadrat. Karena kita tahu luas persegi adalah S kuadrat. Next. Volume. Volume berarti kita mencari isi. Itu. Misalkan ada kubus. Di sini ada susunan beberapa kubus. Untuk mengetahui volume kubus, kita harus menghitung jumlah kubus yang ada di atas. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi volume kubus yang ada di atas ini sama saja jumlah kubusnya ada berapa? Ada 8. Atau kita lihat panjang kubusnya itu ada 2 kotak ya, atau 2 kubus. Terus lebarnya juga 2 kotak. Tingginya juga 2 kotak. Sehingga untuk mencari volumenya adalah apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi karena semua itu memiliki rusuk yang sama, sama saja sisi kali sisi kali sisi. Volumenya sama saja 2 kali 2 kali 2. Berarti volumenya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Maka dari sini kita bisa memperoleh volume kubus adalah S pangkat 3.
kita lanjut ke contoh soal. Suatu kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 5 cm. Tentukan yang pertama luas permukaan, yang kedua adalah volume kubus. Kita bikin dulu kubusnya ABCDEFGH. Rusuknya adalah 5. AB 5, ini 5, CG juga 5. Sekarang luas permukaan, kita cari yang A. Luas permukaan, kita masih ingat kubus itu terdiri dari 6 persegi, ya kan? Berarti 6 kali luas persegi. Luas persegi itu adalah S pangkat 2. Nah, sekarang sama saja 6 dikalikan 5 pangkat 2. Berarti sama dengan 6 kali 25. Berapa 6 kali 25? 150. Karena luas berarti sentimeternya kita kasih persegi. Sekarang yang kedua, mencari volume kubus. Volume kubus tadi sudah punya rumus S pangkat 3. Kita masukkan saja. Volume kubusnya, S-nya adalah 5. 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Berapa? Ada 125. Karena dia volume, berarti satuannya adalah sentimeternya, bukan persegi, melainkan kubik. Pembahasan mengenai kubus pada bangun ruang sisi datar. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selalu semangat dalam belajar. Jangan pernah menyerah ketika kalian merasa kesusahan dalam mengerjakan matematika. Karena tidak ada yang susah kalau kita masih mau berusaha. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.